Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memaparkan tentang Halo, saya Putu Eriati, SD Negeri Karangsari, CGP, Angkatan 10, Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 kegiatan coaching dalam supervisi akademis. Dalam kegiatan ini kami tiga akan bergantian peran sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Iana Wijayanti dari TKTA 07 Anadya Kebonsari. Saya Tuti Fanuro dari SMK Ma'arif NU 02 Rawasari. Saya Putri Eriati dari SD Negeri Karangsari, Kecamatan Rawasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai observer akan mengobservasi kegiatan coaching antara Ibu Tuti dengan Ibu Iana. Sebelum itu Bu Tuti, mohon maaf, bagaimana Ibu kabar hari ini Ibu? Baik Bu, hari ini kebetulan saya kabarnya baik sekali. Alhamdulillah sehat Bu Putri. Sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah siap. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan beberapa penilaian untuk sesi coaching ini Ibu. Baik, saya akan mengobservasi nanti pada sesi Ibu coaching dengan Ibu Iana, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu sudah melaksanakan alur tirta, itu. Dan saya juga akan mengamati bagaimana nanti jawaban atau tanggapan dari Ibu Iana, apakah sudah sesuai, apakah sudah bisa digali potensi dan apa saja kesulitan atau hambatannya Ibu Iana. Jadi nanti anggap saja saya tidak ada ya Ibu ya. Baik Ibu. Jadi Ibu, saya juga ingin melihat apakah Ibu sudah melaksanakan prinsip dari coaching itu sendiri. Diantaranya ada kemitraan Ibu, lalu ada proses kreatif, lalu ada memaksimalkan potensi dari coaching Ibu. Baiklah, saya ada beberapa pertanyaan ini Ibu. Pertama Ibu, jadi Ibu Tuti ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik Ibu, pada kegiatan coaching kali ini ya, yang pertama yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama bagaimana saya memunculkan present ya, atau kehadiran penuh atau kesadaran penuh dari seorang coaching. Jadi nanti Bu itu saya akan buat tenang dulu seperti itu, mindfulness dibuat tenang dulu sehingga nanti bisa memunculkan ide dari permasalahan-permasalahan yang Bu hadapi. Kemudian yang kedua Bu, di sini saya akan mendengarkan dengan aktif ya. Saya akan mendengar apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Bu itu seperti apa. Kemudian di sini juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saya nanti harapan saya dari pertanyaan saya tadi Bu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu hadapi. Seperti itu Bu Putri. Sekali Ibu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati saya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, sehingga nanti Bu bisa menemukan permasalahan atau ide-ide dari permasalahan yang Bu alami. Seperti itu. Bagus sekali ini. Yang ketiga Ibu, indikator mana yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini bersama Ibu ini? Ya, tentunya dengan tadi ya Bu, kompetensi tadi harapan saya
adalah Bu I itu nanti bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang Bu I hadapi, tentang kegalauan Bu I yang Bu I alami selama mengajar di kelas Bu I tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan motivasi kepada Bu I, bagaimana sih Bu I nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu I hadapi. Seperti itu Bu Putri. Terima kasih Ibu. Baiklah, saya beri kesempatan untuk Ibu melakukan kegiatan pensi ini. Semoga berhasil. Saya akan mengamati dari sini ya Ibu. Baik. Terima Silakan, kasih Ibu. Bu. Terima Iya. Selamat pagi Bu I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, gimana juga? Ya, gimana kabarnya Bu I hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Oke, dengar-dengar Bu I ada yang mau disampaikan sama saya hari ini? Iya ini Bu, saya itu sengaja menemani Bu Putri karena saya ada sesuatu yang saya sampaikan Bu. Baik Ibu, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran Ibu kali ini sehingga Bu I mau menemui saya? Begini Bu, saya itu mau sharing. Jadi saya itu kan ngajarnya di TK Bu. Nah, saya itu sekarang itu mengalami kecemasan, kekhawatiran dengan murid-murid saya nanti sampai masuk ke SD itu apakah mereka bisa mengikuti pelajaran di SD atau enggak ya Bu ya? Seperti itu ya Bu. Jadi Bu I merasa khawatir ya, apakah nanti dari siswa Bu I itu tadi untuk masuk ke SD mereka sudah bisa melakukan adaptasi seperti itu ya masuk di SD-nya. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mempersiapkan murid-murid Ibu tadi supaya pada saat transisi ke SD itu mereka sudah siap seperti itu? Ya Bu, saya itu sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Di antaranya ya saya tidak dengan melalui kartu huruf, kartu angka, kemudian saya juga menggunakan metode bercerita saya. Di samping itu saya juga apa itu Bu namanya bermain game edukatif Ibu. Iya, dengan permainan itu. Tapi rasa-rasanya kok belum maksimal ya Bu. Masih banyak anak-anak saya yang belum siap untuk mengikuti di SD nanti itu. Baik, kira-kira menurut Ibu ya dengan adanya kartu huruf tadi, kemudian dengan adanya game ya, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan, yang dapat dilakukan oleh guru SD tersebut ya, untuk dapat membantu murid-murid itu supaya mampu beradaptasi, karena ini juga transisi seperti itu ya. Kira-kira dari guru SD itu apa yang bisa dilakukan seperti itu? Saya berharapnya itu nanti anak-anak saya kalau di SD itu guru SD bisa memberikan pendampingan yang seperti yang saya berikan waktu di TK gitu Bu. Jadi anak itu begitu masuk SD harus dengan bermain dulu, dikenalkan dulu. Karena saya merasa memang anak-anak saya itu belum bisa Bu nanti kalau langsung di SD langsung dengan huruf baca atau dengan cara membaca, menghitung, menulis gitu ya Bu ya. Jadi saya itu maunya Bu SD itu melakukan pendekatan itu dengan cara bermain seperti apa yang saya lakukan gitu Bu. Jadi kayak meneruskan gitu ya, jadi kebiasaan di TK seperti apa sehingga mereka nanti tidak kayak tidak kagok gitu ya pada saat SD kok langsung diajak untuk menulis sendiri dan lain sebagainya. Paling tidak nanti guru SD itu sudah kayak masih mempelajari atau membimbing mereka supaya mereka itu bisa melakukan menulis sendiri atau apa dengan bimbingan guru-guru SD tersebut. Baik Ibu, ya. Walaupun sebenarnya saya yakin sekali sih Bu, guru SD juga pastinya lebih tahu strategi apa yang harus mereka lakukan menghadapan anak-anak yang transisi dari TK itu ya Bu. Cuma itu hanya kekhawatiran dari diri saya aja Bu. Saya merasa tuh apa nanti anak-anak saya bisa enggak ya gitu. Baik, coba Bu, Ibu bisa menceritakan lebih detail lagi kira-kira kekhawatiran seperti apa sih yang Ibu rasakan? Iya, jadi gini, dalam saat kita pengenalan huruf ataupun saat kita membaca, kalau di TK itu kan kita pengenalannya dengan benda konkret ya Bu ya. Kalau misalkan anak harus melihat benda konkretnya, mereka itu tahu kalau ini pen gitu, tapi ketika harus mengenalkan hurufnya, pen itu dari huruf apa saja, itu malah kadang itu mereka masih ada yang bingung Bu. Huruf P itu yang mana? Kadang huruf P sama huruf D terbalik. Ada juga nanti
gambar dengan kata itu pun masih paling terkenal Ibu. Jadi kayak misalkan huruf dengan satu sama satu gitu sama-sama diawali huruf S ya. Kadang anak itu masih suka salah begitu Bu. Iya. Ya, baik-baik. Coba Bu, kira-kira dari beberapa siswa ya, beberapa anak didik Ibu, kira-kira berapa yang memang butuh pendampingan untuk kegiatan tersebut? Iya, kebetulan saya kan memang mengaku ada 20 anak ini Bu. Di kelas saya itu ada 20 anak. Yang 10 anak itu sudah bagus berkembang sesuai harapan ya. Terus dalam penilaiannya itu SBH ya, seperti SH ya, berkembang sesuai harapan. Kemudian masih ada 5 anak yang sudah mulai berkembang. Akan tetapi saya masih punya 5 anak ini Bu, yang menurut saya masih sangat kurang sekali dalam pengenalan rasanya. Sehingga dalam memberikan pembelajaran itu rasanya kok ya enggak paham gitu, sering tertukar huruf, kadang untuk menuliskan huruf yang dengan kosakata yang sama ya, misalkan A diambil dari kata apa, begitu aja kadang mereka itu masih bingung gitu, huruf akhir, huruf awal itu masih bingung. Iya, baik Ibu. Coba Bu, dari kekhawatiran yang Ibu alami tadi, kira-kira ya, ini Bu punya ide atau punya langkah-langkah apa yang nantinya Bu bisa lakukan supaya nanti pada saat anak-anak transisi dari TK ke SD itu sudah tidak mengalami hal seperti itu? Tentunya saya akan memberikan pembelajaran itu ya Bu, dengan bermain, karena memang punya anak itu dengan bermain. Anak kebetulan itu paling suka kalau saya memberikan pembelajaran itu lewat game Ibu. Jadi ketika saya memberikan permainan game edukatif itu, anak-anak serasa semangat, antusias untuk belajar, literasinya itu sangat bagus. Ya, dengan itu saya akan berusaha Ibu mencari referensi dengan belajar di YouTube, dengan saya baca-baca, mungkin saya dengan adopsi dari teman-teman, rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah lain atau yang mana ya, bisa saya adopsi, saya gunakan di pembelajaran kelas saya, dengan harapan dengan game yang lebih bervariatif intinya ya, anak akan lebih semangat lagi, antusias lagi, sehingga apa yang menjadi kecemasan saya dalam literasi ini tidak akan terjadi lagi begitu Bu. Itu solusi yang sangat bagus sekali ya Bu. Kayaknya dengan apa yang Bu tadi, ide-ide ataupun langkah yang nanti akan Bu lakukan, itu saya rasa ya, itu nanti akan berhasil ya. Jadi anak-anak bisa beradaptasi di masa transisi mereka. Terus Bu, kira-kira apa sih yang ingin Bu inginkan dari perbincangan kita kali ini? Perbincangan kali ini tentunya saya berharap nantinya saya akan termotivasi Ibu untuk mengembangkan potensi diri saya terlebih dahulu ini ya. Di samping tadi saya akan belajar lewat itu, saya juga akan dengan menggunakan metode bercerita yang aktif Ibu, yang tadinya memang cerita itu hanya saya saja yang membacakan, jadi anak hanya cukup mendengar apa yang saya ceritakan. Jadi kali ini saya akan merubah, memodifikasi lagi dengan cerita saya itu dengan bermain peran Ibu. Jadi anak nanti saya libatkan aktif langsung dalam bercerita itu, dengan harapannya apa yang menjadi bermakna gitu, cerita itu menjadi bermakna bagi mereka, pembendaharaan kata mereka itu akan makin luas begitu, sehingga anak-anak Lebih paham ya tentang tujuan dari pembelajaran yang diberikan. Baik Bu kalau saya lihat nih ya, dari berdasarkan informasi yang sudah Bu sampaikan tadi, kira-kira solusi apa ya? Kita akan cari solusinya bareng-bareng di sini. Kira-kira Bu mau melakukan solusi apa ya? Yang pertama, saya akan melakukan pengembangan diri saya dulu Bu ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada Bu Tuti ya. Saya akan belajar mengembangkan potensi diri saya dulu lewat mencari referensi pembelajaran yang menarik tentunya buat anak-anak, supaya nanti anak dalam peningkatan literasinya itu akan lebih bagus, sehingga saat mereka transisi ke SD saya sudah tidak merasa cemas lagi dan mereka sudah siap gitu ya. Baik Ibu, saya rasa itu luar biasa sekali. Coba Bu, kira-kira dari kegiatan
kegiatan ibu tadi, ada nggak yang mau dilibatkan di sekolah? Kira-kira siapa sih yang mau diajak untuk berpartner untuk melakukan kegiatan tersebut? Iya. Pertama kali saya akan libatkan yaitu guru pendamping saya, Bu. Kebetulan kalau di TK itu kan memang ada guru juga ya, satu guru pokok, guru kelas, dan satu pendamping. Nah di situ saya akan berkolaborasi sama guru pendamping saya untuk menerapkan strategi yang saya akan gunakan gitu. Di samping itu juga saya nanti akan melibatkan rekan-rekan sejawat yang ada di kelas lain, kepala sekolah, dan tentunya anak-anak saya juga, Ibu. Luar biasa sekali Bu I. Lalu bagaimana dengan kesediaan sumber belajar yang ada di tempat Ibu supaya kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik? Alhamdulillah sebenarnya untuk media yang kami gunakan itu kalau saat ini ya Bu, memang kita hanya menggunakan di media-media yang hanya ada di kelas saja Bu. Tapi jadi saya berpikir ternyata belajar itu tidak hanya dengan media yang hanya ada di kelas ya Bu ya. Bermain anak kan sukanya eksplorasi ya Bu. Jadi saya sekarang punya ide, saya dan aku sekali akan membawa mereka di kelas Bu, kita belajarnya di luar outdoor gitu ya, bermain apa di kebun dengan mengenal ranting, ternyata ranting, daun gitu nggak semuanya bisa untuk dijadikan media. Itu menurut saya loh Bu, kayaknya bagus juga ya Bu ya, seperti itu ya. Kayaknya itu sangat menarik sekali dan pasti anak-anak itu antusias sekali, mereka pasti akan senang sehingga pembelajarannya nanti akan lebih mudah diserap ibu anak. Kira-kira ada nggak media lain ya Bu ya, atau edukasi lain selain itu yang akan dilakukan? Ada Bu, kebetulan di kelas saya, di sekolah saya itu kan kemarin sudah mendapat atau mengadakan proyektor ya Bu, yang tadinya saya media bercerita hanya dengan menggunakan buku yang anak hanya audio saja. Jadi sekarang saya akan mencoba mendengarkan mereka dengan menonton video Bu. Jadi saya berharap dengan menonton video ini pengenalan seperti film animasi ya, itu akan menarik anak lebih antusias lagi belajarnya dengan melihat, mendengar gitu. Oke, kira-kira rencana itu akan Bu I lakukan kapan? Saya akan lakukan secepatnya Bu, karena ini kan kita sebentar lagi mendekati masuk pembelajaran baru ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan ini, jadi saat ini juga akan saya lakukan sehingga nanti saya berharapnya ketika anak sudah masuk di SD itu anak sudah mendapat pendekatan terlebih dahulu. Terus Bu I, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk langkah awal supaya mereka itu tertarik dengan pembelajaran sehingga nanti pada saat transisi ke SD itu mereka sudah bisa beradaptasi? Iya Bu, tentunya saya akan mengawalnya dengan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Saya akan melakukan pengembangan diri saya dulu, meningkatkan kemampuan diri saya dulu agar memberikan pembelajaran kepada anak itu yang menarik Bu. Jadi tidak monoton itu saja seperti tadi itu. Biasanya saya pembelajaran dilakukan dalam kelas, kali-kali ini saya akan pembelajaran di luar kelas. Kemudian yang pembelajaran tadinya hanya menggunakan media yang ada di kelas saja, kali ini saya akan menggunakan media yang memang anak temukan secara alam di alam itu Bu, atau yang kita kenal dengan media lospat ya, media alam yang tersedia. Jadi di situ seperti kayak ranting, kerikil, apa itu kan anak suka ya Bu kalau bisa langsung mempraktekannya, melihat benda konkretnya seperti itu. Luar biasa sekali Bu, dengan Ibu melakukan itu tentunya pembelajaran tidak monoton sehingga anak-anak lebih gembira sekali untuk menerima pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Mereka tidak bosan karena Ibu sudah menggunakan media-media alam yang variatif sekali, yang dimana itu bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan anak-anak mengenal alam dan lain sebagainya. Sehingga minat belajar anak kaitannya dengan itu lebih meningkat seperti itu. Baik Ibu, kira-kira menurut Anda apa yang menurut Anda tentang rencana ini? Saya akan melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang menjadi program saya tadi. Komitmen ya Bu ya, itu komitmen saya untuk melaksanakannya, dan saya harapannya nanti anak-anak saya atau ketika nanti dimasuk di transisi SD ini bisa sudah siap gitu Bu. Jadi harapan saya ya seperti itu, saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan, dan harapannya supaya nanti ketika anak masuk transisi SD sudah siap. Baik sekali Ibu, semoga kekhawatiran yang Bu I alami nanti sudah tidak ada lagi ya di
langkah-langkah ataupun ide-ide yang Bu I akan lakukan. Baik Ibu, kira-kira nih ada yang ingin Bu I tambahkan untuk kesempatan kali ini pada saat kita bincang-bincang kali ini, Bu I? Ya Bu, saya juga akan meminta saran dari guru SD tentang bagaimana strategi memberikan pendekatan kepada anak yang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Karena memang seperti ini Bu, ketika anak di TK itu kan memang belum bisa baca sama sekali ya istilahnya ya. Tapi ketika di SD kelas 1 karena nanti terkata dalam 1 semester awal itu anak sudah nampak peningkatannya Bu. Maka dari itu saya akan mencoba meminta saran dari guru SD bagaimana cara memberikan pendekatan kepada anak yang memang kemampuan membacanya itu masih kurang begitu Bu. Ya, baik sekali Bu I. Dengan Ibu nanti bisa berbincang-bincang dengan guru SD sehingga nanti akan tahu ya kebutuhan anak TK itu apa supaya pada saat di SD nanti mereka sudah siap untuk transisi seperti itu. Baik Bu I, saya rasa untuk kegiatan kali ini sudah selesai ya. Kita masuk di sesi akhir untuk kegiatan coaching kali ini. Mari kita rekap Bu tentang ide-ide yang Bu I tadi sudah sampaikan. Salah satunya adalah Ibu nanti akan menggunakan ini ya, ada ranting-ranting, kemudian ada mau outing kelas ya di tempat-tempat luar seperti itu sehingga material dimanapun ya, entah itu ranting, kerikil, daun itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan belajar seperti itu. Kemudian Ibu kira-kira untuk mengawali kegiatan Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan lakukan saat ini saya akan harus sering belajar Ibu, mencari referensi pembelajaran lain. Misalkan saya harus sering membuka YouTube, kemudian saya juga harus belajar sering membaca harus rajin belajar baca, cari-cari referensi lain di PPMM mungkin, kemudian juga saya bisa mengadopsi dari teman-teman saya sehingga nanti harapannya saya apa yang saya dapatkan nanti bisa saya implementasikan ke anak didik saya. Wah, luar biasa sekali Bu I. Coba Bu I, kira-kira nih kapan ya Bu I akan menindaklanjuti kegiatan yang kegiatan yang sudah Bu I rencanakan tadi untuk ketemu saya lagi? 2 minggu dari sekarang mungkin Bu ya. Jadi ini 2 minggu ini saya akan mencoba menerapkan itu kira-kira dengan media yang tadi saya rencanakan itu ada peningkatan nggak ya? Kalau mungkin nanti iya Bu, misalkan ada kekurangan poin mana yang saya harus tingkatkan Bu? Kalau misalkan saya mau sharing gitu Baik sekali Ibu. Pokoknya saya akan bersedia membantu Bu I sebisa saya seperti itu ya. Baik Bu I, saya akan nantikan kabar baik itu supaya nanti saya juga belajar banyak dari Bu I ya. Saya juga tahu kira-kira nanti dari ide-ide ataupun langkah-langkah yang Bu I tadi sudah sampaikan, saya juga nanti bisa mengimplementasikan di sekolah saya seperti itu. Terima kasih sekali loh Bu Tuti ini atas waktunya. Bu Tuti sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, kemudian mendengarkan curhatan saya yang menjadi kegelisahan saya selama ini. Wah, alhamdulillah sekali loh Bu, ini saya jadi bangga karena saya merasa punya teman untuk saya bicara dengan sharing, saya bisa menjawab semua kegelisahan yang saya rasakan ini. Terima kasih sekali loh Bu. Terima kasih sekali. Pokoknya Bu I semangat terus ya. Semoga kekhawatiran yang Bu I alami tadi dapat Bu I selesaikan dengan baik. Pokoknya kita harus semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Putri. Baik Ibu, bagaimana dengan coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, coaching tadi berjalan dengan lancar. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan bagi Ibu karena tadi saya sudah melakukan evaluasi yaitu dari awal sampai akhir kegiatan coaching Ibu dengan Bu I anak. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama Ibu, bagaimana menurut Ibu sendiri performa Ibu hari ini?
Alhamdulillah Ibu, kegiatan coaching tadi dapat berjalan dengan baik. Saya sudah menyampaikan sesuai dengan alur ya, alur tirta. Mulai dari tujuan sudah saya sampaikan, kemudian identifikasi masalah juga sudah saya sampaikan ya. Kemudian rencana aksinya nanti dari Bu Iana seperti apa juga sudah saya sampaikan, sampai ke tanggung jawab seperti apa juga sudah. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu merasa sudah sesuai, sudah baik ya Ibu. Baiklah. Lalu Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah melakukan sesuai dengan alur itu tadi ya Bu, alur tirtanya. Mulai menanyakan tujuannya apa dari kegiatan coaching itu, kemudian identifikasi masalah apa yang dialami seperti itu, identifikasi masalah juga sudah saya sampaikan. Kemudian rencana aksinya nanti Bu Iana kapan mau melaksanakan, kira-kira dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa, itu juga sudah saya sampaikan dengan baik, sama tanggung jawabnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kaitannya sama prinsip-prinsip coaching ya Bu, antara lain kayak kemitraan, kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terima kasih Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil evaluasi saya Ibu? Baik Ibu. Jadi Ibu seperti yang Ibu tadi katakan bahwa Ibu telah melakukan sesuai alur tirta. Lalu Ibu juga sebagai coach, Ibu sudah berhasil membuat hubungan dengan baik, menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga timbul keterbukaan ya Ibu. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Ibu juga sudah menyimak dengan rasa, memberikan kehadiran penuh pada kegiatan coaching. Lalu Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alur tirta juga sudah terpenuhi semuanya, di mana Ibu tadi menanyakan tujuan, melakukan identifikasi seperti menanyakan apa yang sudah dilakukan Bu I, bagaimana keadaan kelasnya, bagaimana keresahannya secara mendetail. Lalu Ibu juga rencana aksinya juga sudah menanyakan bagaimana solusi yang ada di pikiran Ibu I, bagaimana Ibu I akan melakukan langkahnya atau melibatkan siapa saja, juga tanggung jawab dan tindak lanjutnya juga sudah disampaikan. Bu I sudah berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuan beliau. Jadi saya merasa ini sudah baik. Namun begitu ada sesuatu yang ingin saya tambahkan Ibu, maaf. Tadi saya evaluasi pada susunan alur tirtanya. Ibu tadi sudah melakukan identifikasi sampai pertengahan Ibu, tetapi ternyata baru menanyakan tujuan setelah pertengahan itu. Jadi saya lihat tadi alur tirtanya ya, alur tirtanya ada yang sedikit bergeser ya Ibu. Untuk kemudian itu saja, selain itu sudah baik semuanya. Pertanyaan juga ya, pertanyaan yang diberikan juga sudah sangat baik, sangat berbobot sehingga bisa menggali potensi-potensi, menggali tantangan dan membuat Bu I menemukan solusi yang terbaik Ibu. Mohon maaf Bu Putri. Nggak apa-apa, itu kan memang kita pembelajaran ya Ibu. Ini kan proses dari latihan. Jadi Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah mendengarkan evaluasi dari saya? Sebenarnya saya sudah melakukan rencana untuk melakukan coaching ini ya Bu, rencananya sudah saya susun. Kemudian saya juga sudah mengingat ya dari alur-alur yang ada, mulai dari tujuan. Tapi kenapa pas identifikasi kok muncul lagi seperti itu? Karena mungkin saya grogi ya Bu, grogi. Karena ini juga baru pertama saya melakukan coaching seperti itu. Biasanya kan kita hanya ngobrol-ngobrol biasa tanpa adanya alur seperti itu. Mungkin itu Bu, grogi ya. Meski begitu Ibu, saya sangat apresiasi bagaimana keterampilan Ibu berbicara. Saya banyak belajar ini Ibu, bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dengan kesadaran penuh dari Ibu sendiri. Saya sangat mengapresiasi bagaimana tadi Ibu bahasa tubuhnya itu benar-benar menampakkan bahwa Ibu sangat menyimak apa yang Bu I katakan. Jadi saya sangat apresiasi hal itu. Lalu Ibu, untuk kedepannya, apakah Ibu ada rencana untuk melakukan perbaikan? Rencana perbaikannya seperti apa? Iya, tentunya saya harus melakukan persiapan lagi ya Bu. Jadi alur tirtanya itu benar-benar saya pahami, kemudian saya harus paham, jangan nanti ditanyakan lagi. Padahal itu sudah di alur yang pertama tadi, kok sampai
ya, nanti berikutnya kok ditanyakan lagi. Mungkin karena grogi itu tadi, jadi butuh persiapan lagi. Saya harus memahami. Yaitu tadi mungkin catatan saya itu yang pas tujuan belum tercatat di situ. Oh, iya. Sehingga saya menanyakan lagi seperti itu, Ibu. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah baik sekali. Lalu kedepannya apakah Ibu ada rencana untuk melakukan coaching kepada siapa atau kapan? Boleh saya tahu? Iya. Ini kan kebetulan awal tahun ajaran baru ya, Bu. Kebetulan juga saya K3 di jurusan marketing. Tentunya nanti di program jurusan itu tiap 3 bulan itu pasti ada evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, nanti pada saat kita evaluasi dari pembelajaran, saya akan melakukan coaching lagi setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Karena 3 bulan di awal itu menentukan sekali nanti langkah bagaimana yang harus saya lakukan untuk menghadapi siswa-siswa baru seperti itu. Tentunya mereka kan perlu penyesuaian, adaptasi di kelasnya seperti apa, mampu tidak mereka nanti menyesuaikan di kelas yang lebih tinggi lagi, seperti itu Ibu. Jadi Ibu sudah punya bayangan ya bagaimana Ibu nanti akan mempraktekkan dan menerapkan Iya. kegiatan coaching ini ke depannya Ibu. Betul. Baik, saya telah melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kegiatan coaching Ibu. Saya banyak belajar juga, saya banyak melihat bagaimana Ibu dengan keterampilan Ibu berbicara yang sangat hebat, bagaimana ketenangan Ibu dalam membuat suasana yang menyenangkan juga saya sangat apresiasi, bagaimana Ibu menyimak. Hal itu juga pembelajaran juga bagi saya. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Terima kasih sekali Bu Putri. Ya, selanjutnya semoga kita bisa mempraktekkan dan menerapkan hal ini dengan baik dan juga kita bisa mendiseminasikan kepada teman-teman rekan-rekan supaya juga bisa melakukan coaching ya Ibu. Terima kasih untuk hari Terima kasih ini. sekali Bu Assalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.